Baiklah, kita mulai anak-anak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Baik. Nah, sekarang sudah masuk semua ya? Sudah masuk semua ya? Perlu cek. Oh ya, sudah masuk. Sudah, ya Kak. Baiklah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tolong ya simping doanya. Baik Pak, ada teman-teman sebelum belajar kita membaca doa dan dilanjut dengan membaca surat An-Nas. Allazi yuwaqqidu fi sudurihim jinnati wal Ya, nah, tadi kalian sudah berdoa ya. Nah, kenapa setiap pembelajaran kita harus menyanyikan lagu wajib nasional, kemudian kita harus berdoa ya. Karena sebagai warga negara kita harus mempunyai rasa patriotisme ya. Nah, salah satu lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Nanti kalian ikuti ya dari video itu ya. Ya Pak. Ya Pak. Pak. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Ya, nah, tadi kalian sudah berdoa ya. Nah, kenapa setiap pembelajaran kita harus menyanyikan lagu wajib nasional, kemudian kita harus berdoa ya. Karena sebagai warga negara kita harus mempunyai rasa patriotisme ya. Iya. Jangan sampai nanti ganggu lagu-lagu yang lain hafal, sementara lagu kebangsaan sendiri kita tidak hafal ya. Kemudian kenapa juga harus berdoa? Berdoa itu artinya permintaan ya. Permintaan tentunya permintaan yang baik. Kita sebagai pelajar ya meminta supaya kita dimudahkan dalam Pelajar. Ya. Selanjutnya masih ingat pelajaran kemarin yaitu tentang ASEAN. Ya, ASEAN adalah singkatan dari Association of East Asian Nation. Artinya adalah perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Ya. Dan ASEAN mempunyai bendera logo ya. Nah, di dalam bendera itu terdapat warna-warni
ada warna biru, merah, putih, kuning, kuning, ada kuning. Nah, kalau warna biru itu artinya apa? Melambangkan perdamaian dan stabilitas. Ya, melambangkan perdamaian dan stabilitas. stabilitas, Ya, stabilitas di mana? Stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Ya, kemudian ada warna merah. Warna merah itu melambangkan semangat dan kedinamisan. Jadi harus tetap semangat ya sebagai negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian warna putih melambang menunjukkan apa itu warna putih? Menunjukkan kesucian. Menunjukkan kesucian bahwa kita tidak boleh saling membenci antara negara sesama anggota ASEAN. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Kita masuk ke tema 5, sub tema 2, pembelajaran 1 ya. Nah, Pak Guru akan menayangkan gambar ya. Perhatikan. Nah, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran kita hari ini kalian dapat menelaah posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian kalian akan diskusi untuk membuktikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan baik. Kemudian merumuskan hasil analisis. Selanjutnya juga kalian akan mendemonstrasi ya dan membuktikan sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyimpulkan sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga akan praktek tentang benda magnet dan benda non magnet. Selanjutnya untuk muatan bahasa Indonesia kalian akan membuat teks tentang daftar riwayat hidup. Selanjutnya kalian perhatikan gambar di samping ini. Gambar apakah ini? Orang kopi. Nah, ini adalah usaha dalam bidang percetakan kopi ya. Nah, selain fotokopi, Pak Guru akan bertanya, apakah ada tukang fotokopi di tempat tinggal sekitar kalian? ada, ada, Nah, enggak ada, selain fotokopi, usaha apa saja yang ada di sekitar kalian? ada warung, Ya, pintar. Banyak ya usaha-usaha yang ada di sekitar kalian ya. Ada tukang fotokopi ya. Kemudian di sini juga, nah ini gambar apa ini? tukang pangkas rambut, Ini gambar tukang apa? tukang cukur, Apakah ada di tempat tinggal sekitar kalian tukang cukur? ada, Apakah kalian pernah cukur?
Nah, 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 ya pernah cukur di tukang cukur. Nah, tukang cukur itu, nah manfaatnya adalah untuk meraih rambut kalian yang sudah panjang dirapihkan oleh tukang tukang cukur. Nah, ini gambar selain cukur ini ada gambar apa lagi? syukur. tukang bengkel. Bengkel, tukang bengkel. Nah, bengkel ya. Nah, dari gambar orang otoki ya, tukang cukur, kemudian bengkel, apakah ada alat-alat lain yang didatangkan dari luar negeri? Bengkel, Nah, di bengkel itu ada spare part atau alat-alat kendaraan yang didatangkan dari luar negeri. Nah, kalau misalnya kita mendatangkan barang dari luar negeri, itu namanya adalah impor ya, impor. ya, Mendatangkan barang dari luar negeri. Kalau kita mendatang dari Indonesia ke luar negeri itu namanya Ekspor. ekspor ya, ekspor namanya. Kemudian dari gambar ini ya, setelah kalian mengamati gambar, kegiatan wirausaha pada gambar di atas, buatlah tuliskan yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar di atas dalam bentuk pertanyaan. Ya. Nah, namanya peta konsep. Biasanya kalau pertanyaan itu diawali dengan apa? apa, siapa, dari mana, Dari mana? Siapa? apakah, Kalau sudah kalian buat itu, kemudian sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu, kemudian apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha tersebut. Silakan kalian, Pak Guru kasih waktu selama 10 menit ya. ya Pak, ya Pak, ya Pak, baik Pak. Silakan kalian buat peta konsep seperti yang tadi sudah Pak Guru tayangkan gambar tentang wirausaha ya. Tadi ada wirausaha fotokopi, kemudian tukang cukur ya, di situ ada tukang bengkel juga. Ya. Dari ketiga gambar tersebut, apa yang ingin kalian ketahui? Silakan tulis di buku lembar kerja kalian yang kemarin formulirnya dapat melalui ya.
Sudah selesai ya? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Kak. Sudah, Pak. Nah, baiklah. Tadi kalian sudah mengamati gambar dan Pak Guru minta menuliskan yang ingin ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha yang ada pada gambar yang tadi sudah Pak Guru tayangkan. Ya. Coba ada yang mau mempresentasikan atau menyebutkan apa yang sudah kalian tulis dari hasil pengamatan gambar yang sudah kalian amati tadi. Kias, apa yang kalian tulis, Kias? Ya. Pak, bacakan, Pak Guru ingin tahu. Coba yang lainnya, Bintang, Azmi. Atau sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Usaha apa saja? Warung, Nah, warung, terus apa lagi? Bengkel, tukang bakso, Nah, di rumah di tempat tinggal sekitar kalian. ada. Kemudian dari gambar yang sudah kalian amati, apakah kamu dapat memperoleh manfaat dari usaha-usaha tersebut? Iya, ada. Apa manfaatnya? Menjelaskan ekonomi masyarakat. Mangkas rambut, bisa merapikan rambut, bengkel bisa memperbaiki kendaraan, dan fotokopi bisa memperbanyak Tulisan. Nah, ya itu ya. Fotokopi itu untuk menggandakan dokumen. Ketika kita memerlukan dokumen ganda, maka tidak segan-segan kita datang ke tukang fotokopi. Atau ketika rambut kita sudah tidak rapi, sudah gondrong, ya, maka tukang atau tukang pangkas rambut bisa merapihkan rambut kita. Nah, kemudian juga bengkel, ya, di sini tuh bengkel. Kita punya kendaraan. Nah, kendaraan kan tidak selalu baik, ya, pasti ada. Maka inilah bengkel baiki kendaraan kita. Nah, dari ketiga wirausaha ini, ya, tentunya kan banyak alat-alat atau yang didatangkan dari luar negeri, ya, atau juga ada alat-alat yang tidak diproduksi di Indonesia. Kita harus mendatangkannya dari luar negeri. Kemudian kendaraan bermotor juga, ya, motor itu ada yang dari negara Jepang, ya, dari Cina, itu datang ke Indonesia.
Kalau misalnya mendatangkan barang dari luar negeri ke Indonesia itu namanya apa? Impor. Impor, ya pinter. Nah, kalau misalnya kita nih memproduksi barang dari dalam negeri, kemudian menjualnya ke luar negeri, itu namanya apa? Ekspor. Nah, selanjutnya kita akan eh, ini ya, komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Tadi Gerakan, bengkelan, fotokopi, tukang ukur dari pengguna yang ada di antaranya yang didatangkan dari luar negeri. Sini Pak Guru akan sedikit tentang ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Nah, di sini contohnya ini ada batik ya. Kita mengekspor batik ya, tekstil luar negeri itu namanya ekspor. Nah, kemudian warnanya, misalnya kita tidak punya warna yang bagus, maka kita mengimpor yang mendatangkan untuk membuat batik yang berkualitas, misalnya berwarna yang bagus, maka kita mengimpor dari luar negeri. Nah, ini ya, kegiatan impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dalam negeri. Nah, banyak komoditas ekspor yang sudah dijual ke luar negeri yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Ya, kalau sandang misalnya pakaian, kita sudah mengekspor batik, ya. Kemudian papan, ya, atau kebutuhan perumahan, properti, kita sudah mengekspor kayu ya ke luar negeri. Kayu itu gunanya untuk kebutuhan meubiler ya. Kemudian ekspor kelapa sawit. Nah, kita kan termasuk yang memproduksi kelapa sawit terbesar di dunia ya, diekspor untuk dijadikan minyak sayur ya, atau bahan pelumas lainnya. Kemudian ya, kita juga kan membutuhkan barang-barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri ya, kita mengimpor. Di sini kalian lihat ada gambar orang sedang menjahit. Nah, mesin jahitnya itu kita impor dari luar negeri, dari Jepang, dari Cina ya. Selanjutnya Pak Guru punya teks bacaan ya. Teks bacaan yaitu tentang ekspor batik yang terus meningkat ya. Nah, kalian baca. Dan juga di sini ada gerabah ya, gerabah. Nah, pusat gerabah yaitu ada di Kasongan, Bantul atau Yogyakarta. Sementara batik ya, itu kita sudah mengekspor triliunan rupiah ya. Nah, kalau di Indonesia yang terkenal itu batik berasal dari mana? Jawa. Dari Jawa, Pekalongan, ya, Holo, ya, juga ada. Nah, itu adalah sentra-sentra pembuatan batik. Nah, silahkan kalian baca teks yang tentang ekspor batik dan Bantul yang Kasongan itu yang dapat nominal miliaran rupiah per bulan. Silahkan kalian baca. Aku kasih waktu 5 menit untuk membaca.
Sudah ya. Nah, setelah kalian membaca teks yang tadi sudah kalian baca, apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di ASEAN? Ya. Kemudian, apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Kemudian, kalian ada informasi untuk menjawab pertanyaan di atas. Ya, nah, tadi kalian sudah lihat tayangan tentang ekspor, ya, impor. Ya. Nah, selain dari kedua komoditas tersebut, ya Pak Guru ulangi lagi bahwa selain dari komoditas batik atau gerabah, juga Indonesia juga mengekspor karet, ya karet, terus biji besi, bahan-bahan tambang, ya nikel. Itu adalah salah satu contoh kerjasama di bidang ekonomi di negara ASEAN. Negara ASEAN. Nah, selain kerjasama ekspor impor, Indonesia juga berperan di dalam lingkup ASEAN, ya. Salah satunya adalah apa peran Indonesia di ASEAN. Bahkan hingga tahun 2012 Indonesia masih sebagai penyelenggara atau menjadi tempat penyelenggaraan atau tingkat tinggi. Dengan Indonesia di lingkup ASEAN juga sebagai pemerakasa, inisiator, dan motor penggerak organisasi ASEAN. Kemudian Indonesia bersama negara-negara Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura memperakarsai bentuknya apa ya ASEAN Free Trading atau pasar bebas ASEAN. Jadi produk-produk di negara-negara anggota ASEAN itu bebas masuk, ya, masuk ke Indonesia. Itu juga Indonesia bebas menjual barang-barang komoditas dari Indonesia ke negeri dengan adanya pasar bebas atau apa. Kemudian Indonesia juga sebagai salah satu negara yang memprakarsai terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN, ya, atau
Nah, kita kembali lagi. Silahkan kalian cari komoditas ekspor apa saja yang diekspor ke negara-negara ASEAN. Ya, komoditas Indonesia. Kemudian apa saja juga yang diimpor Indonesia dari negara-negara ASEAN. Silakan kalian kerjakan di lembar tugas kalian. Sudah ya? Ya, sudah. Apanya? Nah, baiklah, kalau kalian sudah, nanti hasilnya kalian fotokan ke buku ya. Selanjutnya kita di awal sudah mempelajari tentang kegiatan wirausaha ya. Wirausaha itu bermacam-macam ya. Jadi ada bengkel, ada kopi, ya. Syukur. Nah, sekarang Pak Guru akan tanya nih, ya. Nah, apakah barang-barang ini ada yang menjual di tempat tinggal sekitar kalian? Ada tidak? Ada. Ya. Ada. Kemudian di sini penghapus ya. Di sini Pak Guru sudah siapkan di sini pincir ya. Nah, kemudian ada gunting. Ada ya yang menjual di tempat tinggal sekitar kalian? Ada. Nah, kemudian Pak Guru tanya, apakah benda-benda ini jika didekatkan ke benda magnet, apakah semuanya akan menempel? Tidak. Tidak semua. Tidak semua, ya. Bagian. Nah, sebagian menempel, sebagian tidak. Nah, dari benda-benda tersebut yang tadi sudah kalian lihat, ada benda magnetis dan ada benda Magnetis. non magnetis ya, ada benda magnetis dan ada benda non magnetis. Kalau benda magnetis itu adalah benda yang jika didekatkan dengan magnet ya, maka akan nempel ya. Tapi kalau benda non magnetis atau benda non logam, jika ditempelkan ke magnet tidak akan nempel. Contohnya di sini Pak Guru sudah membawa penjepit rambut ya, pensil, kemudian ini penjepit kertas ya. Di sini juga ada peniti. Nah, peniti banyak dijual di tempat kalian ya. Ini kertas ya, klik namanya kecil. Kemudian juga ini ada sisir. Nah, sisir kering ya, banyak
pedagang dagang keliling juga ada tuh, dan kepipit. Nah, sini juga ada garis. Ya, di sini Pak Guru siapkan magnet. Ya, nanti kalian percobaan kemarin sudah menyiapkan ya barang-barang ini sudah ada yang menyiapkan. Sekarang kita akan lihat ya, apakah benda-benda ini termasuk benda magnet atau benda non magnetis. Ya, sini Pak Guru sudah membawa magnet, tapi ini kecil ya, magnet ini. Dan Pak Guru bawa nih ya, B tuh. Di sini belakang isinya ada magnet. Kita akan melakukan percobaan ya. Perhatikan. Sini ada garis ya, atau penggaris. Nah, kita akan mencoba penggaris itu termasuk benda magnet. Bukan. Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Ini semangat. Semangatmu. Ya, tepuk semangat. Semangat. Ya. Semangat pagi. Pagi. Walaupun sudah agak siang, semangat kita harus semangat pagi. Jangan loyo ya. Jangan mentang-mentang siang. Loyo. Semangat pagi. Lanjut ya. Nah, tadi enggak. Dekatkan ke magnet. Nah, perhatikan, nempel tidak? Tidak. Nah, berarti penggaris kan benda magnetis ya, karena dia terbuat dari plastik. Kemudian kita tempelkan nih. Ini Pak Guru punya sisir. Jadi sisir ya. Ini ada magnet. Apa Guru tempelkan? Nih. Tuh. Jatuh. Berarti sisir bukan benda magnetis. Ya. Kemudian di sini ada penjepit nih. Penjepit lubang nih. Tempelkan. Ya, perhatikan nih. Oh, nempel ya. Nah, berarti penjepit ini apa? Benda apa? Benda magnetis. Dan di sini ada penjepit. Kita coba lagi. Nah, sudah nempel. Berarti ini termasuk benda magnetis. Ya, beda nih atau kalau kita di sini namanya sensing outlet ya, tempelkan. Nah, tuh nempel. Ya, berarti peniti masuk benda magnetis. Sekarang Pak Guru di pensil. Nah, kita coba nempel tidak ya? Tidak, berarti karena magnetis. Kemudian di sini juga ada nih ya. Apa ini tip X ya, kita tempelkan tidak nempel ya. Nah, itu adalah contoh benda magnetis dan non magnetis ya. Nah, setelah kalian melihat percobaan tadi ya, sekarang kalian tuliskan pada tabel berikut. Tidak usah bereaksi ya, tadi sudah kita coba. Sekarang kalian tuliskan benda-benda apa saja, kemudian apakah bisa ditarik magnet atau tidak ditarik ya, silakan kalian tulis. Nah, kemudian kalian kalau misalnya ditarik magnet bisa di checklist yang ditarik, kalau tidak bisa ya yang di checklist yang tidak ditarik ya.
Silakan Pak Guru kasih waktu 5 menit. Sudah ya, apa yang ditulis oleh Ya Kias? Pak, sebentar lagi. Bintang? Sudah belum? Belum Pak, belum. Apa yang sudah bacakan? Apa yang kalian tulis dan tersebut nempel atau tidak? Sudah? Sudah Pak. Sudah. Coba Kias, apa yang ditulis bacakan? Benda garis tidak dapat ditarik, tip X tidak bisa ditarik, gunting bisa ditarik, peniti bisa ditarik, klip kertas bisa ditarik, penjepit uban bisa, dan sisir tidak bisa ditarik. Nah, pintar ya, itu ya, karena kenapa kayak penggaris, sisir juga tidak bisa ditarik oleh magnet karena benda-benda tersebut adalah benda non magnetis terbuat dari plastik ya. Sementara kalau benda magnetis itu benda yang terbuat dari logam. Selanjutnya ya, kalian buat laporan ya, laporan percobaan tentang benda magnetis dan non magnetis. Apa tujuan percobaan tersebut ya? Silahkan kalian tulis benda magnetis dan non magnetis berdasarkan percobaan yang sudah tadi Pak Guru sudah lakukan ya. Sudah? Nah, kesimpulannya apa dari hasil percobaan tersebut? Sudah, agar kita bisa membedakan benda yang non magnetis dan benda magnetis. Oh iya, pintar. Jadi kesimpulannya dari percobaan tersebut bahwa kita mengetahui apakah benda tersebut termasuk benda magnetis atau benda non magnetis. Nah, selanjutnya kita tadi masih berbicara tentang wirausaha ya. Tema kita memang tentang wirausaha. Tahukah kalian bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak. Nah, untuk mendapatkan karyawan, biasanya perusahaan akan membuat semacam pengumuman penerimaan karyawan. Setiap orang yang akan melamar itu harus melampirkan persyaratan-persyaratan ya, harus mempunyai persyaratan, diantaranya adalah riwayat hidup. Nah, di sini riwayat hidup itu sangat diperlukan bagi orang yang akan masyarakat atau ketika kita akan melakukan mengikuti lomba, biasanya diminta daftar riwayat hidupnya
yaitu berbentuk formulir. Di sini riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Contohnya, misalnya kita pendidikan dari SD, SMP sampai kalau sudah kuliah, semuanya ditulis ada di situ di daftar riwayat hidup. Kemudian jangan lupa bahwa daftar riwayat hidup didasarkan pada fakta dan disajikan dengan rinci sampai memberikan yang tidak benar. Nah, di sini ya. Tahukah kamu bahwa data adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Ya, kamu dapat membuat daftar hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Membuat daftar hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan ikut lomba kesenian, ya, menjadi anggota sebuah tim, mengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing, ya, riwayat hidup tapi berbeda dengan riwayat hidup adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Jadi kamu dapat mencapai riwayat hidup dalam bentuk maupun dalam bentuk naratif atau cerita. Nah, ini adalah unsur-unsur yang ada di dalam daftar riwayat hidup. Nama hidup, misalnya lahir 2020, nomor alamat, kamu, terus umur berapa, agama, ada status, kemudian juga jenis kelamin, jangan lupa ya. Nah, sekarang karena sama canggih, maka lampirkan alamat surat elektronik atau email dan juga nomor handphone. Nah, sini ya. Ada riwayat pendidikan, harus tulis jenjangnya dari SD sampai kalian lulus. Kemudian pengalaman kerja kalau sudah punya, biasanya kalau untuk melamar pekerjaan, keterangan pengalaman kerja ini sangat dibutuhkan untuk prioritas nanti kalian bisa diterima atau tidak di sebuah perusahaan. Nah, ini adalah contoh daftar riwayat hidup. Ya. Nah, setelah kalian mengetahui unsur-unsur daftar riwayat hidup, nah, Pak Guru nanti akan membagikan kalian contoh daftar riwayat hidup nanti yang akan diisi oleh kalian, ya, nama lengkap kalian nanti diisi, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, hobi, alamat, dan nomor telepon. Nah, nanti Pak Guru akan kirimkan formnya lewat grup WA. Nanti kalian isi, ya, nanti besok boleh kemudian Pak Guru ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah cukup, ya, sudah jelas. Nah, sekarang Pak Guru yang akan bertanya nih, ya, usaha apa saja, wirausaha apa saja yang ada di sekitar kalian? Coba sebutkan 3 macam saja. Warung, bengkel, Tukang cukur. Nah, kemudian, nah, sebutkan 3 macam benda magnetis apa saja? Gunting, sama kertas. Gunting, penjepit kertas, ya, termasuk benda. Kalau benda non magnetis contohnya apa? Penggaris, ipek, dan sisir. Nah, itu
itu adalah benda-benda non magnetik. Selanjutnya, sebutkan unsur-unsur yang ada di dalam daftar riwayat hidup. Ada apa saja di situ? Nama lengkap. Ya, di dalam daftar riwayat hidup. Nama lengkap. Tanggal lahir, Islami, ya, agama, hobi, itu adalah Nama lengkap. yang ada di dalam daftar riwayat. Baiklah. Nomor. Nah, untuk evaluasi, Grab akan melalui aplikasi Quizzes ya. Nanti linknya boleh lihat di akun. Kemudian untuk pelajaran yaitu tema 5, subtema 2, pembelajaran 2 UKM tentang atau usaha kecil yang meliputi kerabat dan batik Nusailah. Untuk pembelajaran hari ini Pak Guru cukupkan ya, belum kita akhiri daftar ya. Pimpin untuk berdoa. Nah, teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus Nah, baiklah Pak Guru akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.